rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di marabahan aku mahari. Aku menggana adakah ikam baniak buli. Si jariangau tumbuh di parit bisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau ikam pangsari. Paraga sakit ini pangnasi. Mun kada baju tapi salambat. Mun kada jadi kirim panghabar. Pucuk Castella, pahit rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di marabahan aku mahari. Aku menggana adakah ikam baniak buli. Si jariangau tumbuh di parit bisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau ikam pangsari. Paraga sakit ini pangnasi. Mun kada baju tapi salambar. Mun kada jadi kirim panghabar. Mun kada jadi kirim panghabar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baisukan dan Sanak Perompat. Hari ini kita di Perompat Banjarmasin di program Pandiran Baisukan mengawani Bubuhan Pes Beratan edisi
pada Selasa 13 Mei 2025. Dan kurang lebih nanti sampai jam 10 besokan hari inilah ulun mengawani bebuan pian seberataan lawan kekawanan kita yang sudah biasa benar hari setiap hari Selasa di Pandiran besokan bersama Laung Kuning Banjar. Dan hari ini kita membahas tentang kalau bahasa Banjarnya itu penambahan orang Banjar, tapi kalau Indonesianya mungkin pengobatan lah. Tapi ini pengobatannya mungkin dalam segi penambahan orang Banjar biasanya lah. Dan hari ini sudah hadir ketiga narasumber kita yang sudah siap memberikan informasi tentang mengenai penambahan orang Banjar di hari ini. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi kacamatanya aja? Inggih. Ya baik, kita senang berempat lah hari ini di Pandiran Beisukan. Lebubuhan Pes Beratan juga bisa mendengarkan kita lah di 87,7 FM atau di 105,9 FM. Dan hari ini juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang mana Buan Pian bisa download di Play Store atau di App Store. Terus juga bisa melalui kanal YouTube kita karena lagi live streaming di RRI Pro 4 Banjarmasin. Silahkan Buan Pian langsung nonton di sana dan hendak bergabung juga lah bisa melalui line teleponnya 0511 3252 atau bahkan di WhatsApp kita di 089534059539. Boleh kita membahas tentang penambahan orang Banjar. Nah, kalau ulun ingat biasanya Bang, bila ingat kata penambahan orang Banjar nih biasanya ulun ingat lain di Banjar tapi di hulu sungai biasanya. Bujur lah. Nggih, boleh dekatkan mikrofonnya dulu Bang. Yang baju merah. Iya. Iya, bujur. Nah, hari ini mungkin ulun akan kenalan dulu satu-satu nih sebelum membahas penambahan orang Banjar lebih dalam lah. Ada Bang Hidayatullah S. Ikom yang mana orangnya? Ulun. Oh, inggih, siap. Ada Ustadz Budi. Siap. Masya Allah. Ada Guru Yahya. Nah, sudah ada Ustadz, ada gurunya pulang. Wah. Mantap kita ini. Mantap, Masya Allah ya. Inggih, kayak apa nih Bang untuk penambahan orang Banjar nih bujurkah adanya tuh cuma di hulu sungai aja atau sampai sekarang tuh ada juga di Banjar? Boleh siapa terserah aja yang memulai dulu. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi penambahan uang Banjar ini asalnya itu kerajaan tertua itu di Merabahan, lain di Hulu Sungai. Oh. Nah, jadi di Candi Amuntai, di Kuin atau di negara itu hanya kerajaan. Nah, jadi sebelum adanya pembuahannya itu sudah ada kerajaan tertua di tanah Banjar nih, di Kalimantan nih khususnya. Yaitu tempatnya di Marabahan. Oh, inggih. Itu nama kerajaannya itu Tanjung Puri. Tanjung Puri lah. Berarti Sarunai. dimulai dari Banjar, ada di Marabahan dulu. Situ. Nah, di situ mulai awalnya pengobatan ini itu macam-macam, nang santet perang maya macam-macam di situ. Nah, jadi kebetulan itu di situ ada silsilah jurit peraturan kita Mantri Ampat. Nah, di situ. Nah, pengobatan. Pengobatannya berarti dalam bentuk apa tuh Bang? Berarti semuaan kalau misalkan penyakit apapun gitu bisa diobati gitu lah. Bisa, alhamdulillah bisa melalui minyak, melalui urut. Nah, itu. Berarti sama lah kalau bahasanya tanda kutip orang yang kena santet bahasanya tuh bisa. Nah, itu bubuhannya pengobatan itu mungkin beliau menguasai seberataan santet, perang maya, teluh kan bahasa Jawanya kan itu. Nah, itu sudah kuasai bubuhan pengobatan kita nih datuk kita dahulu toh. Berarti tadi dimulai dari Marabahan tadi lah. Marabahan. Nah, kalau dari penyebarannya tuh Bang dari Marabahan dulu habis itu sampai ya ke hulu sungai tadi lah atau kayak apa? Penyebarannya itu ke misalnya ke bubuhan Candi Amuntai itu ke hulu sungai mana-mana menyebar sampai ke Banjar Kalimantan Banjarmasin nih. Nah, itu. Contohnya misalnya kayak di Keluar kan itu yang terkenal kan Datu Abi Kartamina itu. Nah, jadi bisa pukutan macam-macam tak yang bisa nang maulah kue kape jadi buaya beliau juga. Oh. Nah, itu. Nah, makam beliau kan yang aslinya itu di Queen di Belandian. Kalau di Tabalong Keluar tuh kan itu tempat pesanggahan Sidinja. Di makam Sidin tuh ada dua yang ada di Kalimantan Banjarmasin nih. Satu di Keluar, dua di Queen Banjarmasin. Cuman yang jasad Sidin aslinya di Queen. Makam Sidin bertepatan di seberang makam Suwensah. Nah, itu beliau kan waktu itu menjabat jadi patih di kerajaan Queen. Oh, inggih. Nah, itu Sidin tuh ahli pengobatan. Sakti Mandaguna.
Tuh gelarnya ya ada makam itu kan gelarnya Datu Kinarang Bayak Kuning. Nggih. Nama aslinya tuh orang-orangnya tahu. Nah, sidin tuh ahli pengobatan. Ya, tapi kalau misalkan penambahan nih Bang sebelum sebelum ada itu sebelum adanya tuh sebelum ada dokter kayak itulah. Sebelum ada dokternya hanya aja kan datang ke Banjarmasin Kalimantan nih hanya aja. Bahari Berarti itu pada itu tradisional aja. Oh, tradisional aja orang Iya, lah benar bahari. aja. Tuh. Pantas saya cak pedatuan kayak peninian tuh. Oh, bawa kasih minjem dulu jar, diusahakan dulu jar kayak itu. Nah, itu. Iya. Tapi kalau menurut ini nih, Bang Hidayatullah gimana tuh, Bang? Iya. Karena kalau jar orang bahari kan istilahnya bukan sebenarnya kadada dokter tapi penambahan itu adalah dokternya pada zaman dulu. Oh iya. Nah, semacam itu. Kata dokter ini kan pada saat sudah yang ke belakang ke arah-arah zaman modern sudah ada kata dokter ini. Jadi orang dulu tahunya apabila ada orang sakit baik itu medis ataupun non medis biasanya mencari tabib dulu. Tabib atau penambahan. Kalau bahari kan di zaman kerajaan tuh. Nah, di sini kada cuma istilahnya kayak santet, guna-guna atau hal-hal yang sifatnya gaib aja. Kalau zaman dahulu pun para tabib ini nih ahli juga menguasai untuk yang bidang-bidang yang kayak medis. Karena kan zaman bahari anestesi waktu belum ditemukan kayak di kedokteran pada saat ini itu kan pakai tanaman-tanaman tuh. Tumbuh-tumbuhan. Habis itu orang mengobati penyakit-penyakit metabolisme atau ada gangguan-gangguan kayak virus, batuk, penyakit kulit itu kan biasanya dari tumbuhan-tumbuhan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tabib itu bukan beda dengan dokter tapi sebenarnya sejarahnya aja lebih lama. Iya, lebih duluan yang itulah penambahan itu karena juga di masa-masa kerajaan tadi sudah ada bahasanya. Betul. Oke, kalau menurut Bapak Ustadz Budi gimana Bapak? Ya penambahan tadi itu ya salah satunya kayak peninian julun jua lah. Bar itu penambahan jua sidin bisa bari banyu. Ya. Bidani orang jua itu salah satu jua tuh ya kalau pengobatan menambah mewaris juga kan ke ulun gitu nah. Nah, bisa membuangi angin, maksudnya angin di awak kan. Nah, kayak itu tah. Nah, yang menyamak aja orang tuh juga. Yang mencucuk di dada tuh sampai tembus ke belikat tuh. Nah, gitu tah. Oke. Tapi kalau sampai sekarang nih Bang penambahan nih masih lah. Ini kan sudah di era modern nih bahasanya, masih lah ada penyebarannya mungkin di Banjarmasin atau daerah Hulu Sungai masih ada kayak itu? Sangat sangat banyak saat ini. Bahkan di daerah Banjarmasin, di daerah Marabahan kayak kata Bang Yahya tadi, daerah Martapura, daerah Banjarbaru pun sangat banyak orang-orang yang masih istilahnya menjadi praktisi pengobatan tradisional atau penambahan ini tadi. Karena yang jarang orang tahu lah. Biasanya karena kalau kami membagi secara umumnya penambahannya ada beberapa metode yang kawat dikatakan sebagai penambahan. Satu, maurut. Diurut penyakit tadi kawa sembuh. Yang kedua ada yang dikasai. Yang ketiga ada yang diuntal atau diminumi atau dimakani, baik itu herbal ataupun minyak-minyakan. Yang keempat ada yang ditawar. Ditawar itu artinya ditiup, bisa langsung ditiupakan atau lewat banyu. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima dulu ada yang istilahnya dimandiakan pakai air pusaka. Jadi misalkan pakai banyu daripada buntet banyu atau dari wasi-wasi nang puah penurang bahari diambil banyunya atau minta maaf jadi orang bahari itu tahi wasi. Itu pun kalau banyunya diambil jadi satu media pengobatan. Nah, yang terakhir ada pulang nang jadi orang tambasa pohon. Tambasa pohon itu tuh menjadi orang bahari satu penyakit yang ada di awak kita, obatnya tuh ya di awak kita juga diambilnya. Nah, jadi ada 6 secara umum lah tadi. Ada 6 tadi itu yang dikategorikan sebagai metode-metode tatamba orang Banjar itu. Contoh kayak pidaga ya, Pak. Nah, ya yang kalau yang bapidara tuh masih sampai sekarang malah. Masih. Ulun rancak bapidara. Dirawat orang halus kawan. Rancak bapidara. Nah, itu ada kaitannya lawan pengobatan medis. Makanya kami ada ngobrol juga kemarin lawan Bang Yahya. Asik tuh kami sambil ngopi. Jadi kami kan sekarang kan banyak pengobatan medis, tapi banyak juga di tanah Banjar nih orang nang pengobatan-pengobatan kayak bapidara, pakai daun sirih, bercabut angin. Itu tuh apa sebenarnya? Jadi sebenarnya lawan medis itu sebenarnya bukan bertentangan. Tapi memang seiring zaman modern ini kan sudah banyak penelitian terhadap bahan-bahan herbal atau yang rampahan jadi orang. Pas pada saat diteliti ternyata
contoh misalkan kapidaran orang kan memakai itu janar lawan kapur sirih. Iya. Nah, kapidaran ini Bang apa bagi yang kada tahu, kapidaran ini orang menyebutnya demam panas dingin. Iya. Nah, demam itu kan panas aja biasanya, ini panas dingin. Jadi aneh, sebagian awak ada yang panas, ada yang dingin. Batis biasanya dingin, Bang. Nah, lawan telinga biasanya. Tapi lah imbah ditambah ditawar nih oleh orang nini-nini atau kai-kai atau amang-amang yang bisa memindarai. Ujungnya kena diparut siden anu tadi tuh apa janar tadi dikasayakan di pembuluh darah. Oh. Titik-titik gitu lah. Di titik-titik tertentu yang ada kaitannya dengan pembuluh darah. Pada saat diteliti ternyata kunyit itu memang di kedokteran mengandung anti-inflamasi, anti peradangan, Betul. antibakteri, ada sifat-sifat antibiotiknya. Jadi lewat yang pembuluh darah tadi memang cepat membunuh kuman yang menyebabkan salah satunya demamnya tadi. Iya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang disarankan penambahan tuh kinumi anu lah jarangan daun anu jarangan anu. Sebenarnya di medis pun saat ini sudah mulai ada penelitian yang membenarkan. Betul. Contoh lagi sederhana, kalau orang Banjar Bahari memakai apa gasan orang darah tinggi, kan penyakit yang paling umum nih ini hipertensi. Gasan yang misalnya kayak orang penyebab stroke terbesar kan salah satunya gula dengan hipertensi. Nah, kalau orang Banjar Bahari hipertensi ini pakai 7 lembar daun melati. Iya. Daunnya dijarang banyunya dikinumakan atau daun kembang sepatu. Nah, dan ternyata setelah diteliti memang kembang bunga sepatu itu tuh memang mengandung apa zat-zat senyawa kimia yang kawa membantu kayak itu meregulasi tekanan darah di dalam tubuh itu tadi. Iya. Nah, semacam itu. Ya, berarti emang kalau di zaman dulu tuh emang sudah ada Bang lah pengobatan, lalu di zaman sekarang tuh ada penelitiannya dan sekarang tuh sudah terbukti bahasanya kayak itulah. Kalau misalkan kapidaran tadi bila diparut tuh bina habang mana berarti kapidaraan jar sih Den. Atau banyuan banar jar, biasanya kayak itu. Ada pidara banyu, ada pidara darat gitu. Iya, tapi kalau bahas kapidaran tadi Bang, biasanya ada yang dibawa, misalnya tuh kayak misalkan kita nak bawa obat nih kapidara, harus membawa jarum kah atau baras tuh, itu apa maksudnya Bang? Jana, kapol, lawan bakol. Oh, atau iya. lading besi patah tuh nah. Nah, itu medianya. Jadi misalnya aku kan dari ini kula bakul yang kita manu bagas, dah lah ngisain bagas tuh. Nah, dia petakan 4 bonco tuh. Petakan kiri kanan nah sampai bonco tuh misalnya asa 2 taluk nah gitu. Tentu kan di tangan ini nah gitu. Nah, itu ada juga sebagian medianya pakai besi. Jadi besi itu diconteng segi 4 kapur nih, tet. Nah, anukan ke sini. Nah, itu. Jadi medianya ada pakai besi, ada pakai bakul. Bakul kita mengisai bagas. Nah, itu. Habis itu Bang yang anak kopidara nih, biasanya disuruh mama jar supaya ada pikarasnya bawa baras jar atau yang jarum itu. Ada semua memintai seperti itu. Oh, maksudnya barasnya dikit aja Bang, maksudnya sedikit aja lawan jarum jatuh kayak itu nah bahasanya. Kalau kita sekoyel aja. Oh, nggih. Kada memintai ya. Ada memintai. Memang tergantung anunya apa penambahan tuh kada boleh mintai tapi memang tergantung ambilan ilmunya. Ada yang misalkan tatamba tertentu yang perlu sarana lain sebagai pikaras sih tadi. Contoh sederhana kayak kebetulan abah ulun pribadi penambahan sakit gigi. Jadi kada boleh dibari orang duit. Apabila dibari duit jadi sidin kada mau ampih. Nah, dan ulun teliti ilmu kuitan ulun ini ternyata bilanya membari orang banyu sakit gigi itu nang dipintai sidin sebuting aja banang jahit hirang lawan jarum. Iya. Itu aja syaratnya. Karena memang kenapa pas untuk ini memang ambilan ilmunya kayak itu jadi salinan dari nang tadahulu sidin ambil kayak itu juga. Sanatnya. Tapi kada seberataan nang kayak itu tadi ada nang misalkan perlu bertambah apa harus membawa baras atau apa, ada yang seperti itu ambilan ilmunya mungkin karena yang memberi ilmunya pun pakai kayak itu juga syaratnya. Oh, iya. Ada sambungannya itu nah, tapi kada semuanya seperti itu. Kada semuanya Bang lah. Kada semuanya. Sama lawan ini yang apa JPN mencabut angin kayak orang menyamak tuh biasanya ada jobi karasnya jar supaya kada terbulik ke yang mencabutakan jar. Belum bingung juga jadinya. Iya. Tapi menarik lah dan sanak lah untuk penambahannya emang sampai sekarang masih ada lah orang yang bertambah gitu Bang lah. Berarti bubuhan pian bertiga nih bukan penambahan lah atau kayak apa? Penambahan. Bisa dibilang menambahan walaupun beda bidang. Kalau pian nih kalau boleh tahu di bidang apa pian Bang? Kalau ulun nang disambut orang pak urutan urat jadi. Oh, inggih. Untuk saraf kayak orang. Saraf, urat, otot-otot. Oh, alah. Kalau pian Bang? Yang di tengah? Kita macam-macam.
Oh, semuaan lah. Diraup sini. Iya. Macam-macam. Oh, iya. Saya kesurupan atau mau tali uang minyak macam-macam kebal macam-macam. Oh. Kita lebih sih nambah kesurupan kayak pidaga macam-macam kita bisa. Minyak binian juga lah. Nah, itu. Nah, itu. Kalau minta lu lah. Kalau yang sebelahnya Ulun khusus membuangi angin. Oh, membuangi angin. Oke. Angin di awak tuh ya. Nah, berbicara membuangi angin, tuh kayaknya si Silin sudah menyiapkan minyak-minyaknya di depan Nggih, rumah. alhamdulillah, Nggih, dan tapi bukan- kayaknya lu kita bahas tentang Siap. minyaknya. Nggih. Buan Pian jangan kemana-mana lah, dan sanak anak bergabung lawan kita silakan di Promat Banjarmasin di 0895 3405 09539 atau di WhatsApp-nya di 0511 3255262. Kita break dulu. Buan Pian jangan kemana-mana, tetap bersama Iki di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang. Kain pamintan dibuat sesuai permintaan sehingga kain ini disebut kain pamintan. Kain pamintan dipergunakan sesuai jenis penyakit. Sebelum dipakai, kain ditiup atau diasapi dengan dupa yang menggunakan wangi-wangian. Kain pamintan berupa laung atau ikat kepala untuk laki-laki, serudung atau kerudung untuk wanita. Kain pamintan dikenakan oleh si sakit pada sore hari ketika matahari akan tenggelam. Jumlah waktunya sebanding dengan lama seseorang menghabiskan satu batang rokok atau sebanding seorang perempuan lamanya menginang. Dipakai pada hari Rabu menjelang malam Kamis. Ragam motif pamintan diantaranya naga balimbur, babalayan, bintang bahambur, bulan sehiris, beserta makna dan manfaat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Tidak sembarang orang bisa membuat kain pamintan. Selain ada ritual khusus, pembuatnya pun harus dari keturunan orang Candi Agung Amuntai. Tuh, minjam 100, Bang. Minjam nang samalam haji kami belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah. Oh, Mak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan. Kada kayak itu pang nangai. Kesan apa gerang bagasakan benar tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah, iya main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku menginjami ikam nih lah, sama ayahku menjeru masakan ikam. Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau Pina ada rezekinya. Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif. .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Ya baik, dan sana perempat Suara Budaya Banjar masih di Pandiran Beisukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar mengenai pembahasan yaitu penambahan orang Banjar yang masih sampai saat ini tadi dimulai dari Marabahan hingga menyebar ke Hulu Sungai bahkan juga di Banjarmasin, dan sampai saat inilah orang kuitan yang wayah ini juga memadahkan kalau misalkan kepidaraan tadi bawa bepidara dulu jar, habis itu bawa ke tukang urut nang ibaratnya seurat atau kayak apa bahasanya kayak itulah kalau orang Tuhan yang memadahi anaknya. Nah, ulun bertakun tadi sudah ada mempersiapkan yang namanya minyak tadi sini apa tadi Bang, pencabut apa? Nyambut angin. Penyabut angin, bukan pencabut nyawa ya. Lain tugasnya itu. Mencabut angin lah. Tapi kalau mencabut angin tuh emang kalau dalam medis tuh adalah biasanya gitu Bang. Kalau dalam medis tuh apa sih ya sebutannya? Kalau angin itulah yang kita pernah teliti orang ada masuk angin misalkan. Itu bisa karena dua hal. Satu, memang tahayut hawa di luar.
Contoh perubahan suhu ini kan antara panas dingin, perubahan musim bisa mempengaruhi ke metabolisme tubuh. Yang kedua ada yang memang dari awak nih hasil dari gas pencernaan yang kada terakumulasi dengan baik ke awak lalu menyebar gas lambung tadi ke wilayah-wilayah awak ini malah sakitan. Nah itu kalau yang medis. Kalau yang non medis memang ada juga kayak angin-angin tuh yang jero orang angin apa kalau jero Rasulullah tuh dulu al-ahmar. Angin merah, al-aswad, angin rihul ahmar wal aswad itu angin merah, angin hitam itu yang bila kena bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang bisa kayak Parkinson kalau medisnya atau stroke yang ada non medisnya itu biasanya karena angin di luar semacam itu. Karena angin non medis. Tapi kalau secara medisnya memang gas hasil dari pencernaan kita yang kada terolah dengan baik. Nah itu yang maulah kita tuh banyak angin di awak itu secara medisnya. Secara medis lah. Tapi kalau misalkan beralih yang pernah ulun dengar-dengar nih ada angin duduk jar. Habis itu ada yang menyamak jar. Nah biasanya kalau ulun tuh kendaraan ini bang malam-malam nih atau siang-siang tuh bisa aja kayak bakajut sakit dada ulun tuh berarti apa yo? Nah itu pun nyeri-nyeri itulah. Mencucuk. Iya berarti menyamak lah. Angin itu. Oh kira ulun tuh sakit hati bahasa. Iya. Bisa juga tuh bisa mencucuk badan. Iya sakit badan. Ini baik dan sanak ini ada telepon lah bang lah boleh kita angkat dulu teleponnya di 08511 3252 602. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan. Waalaikumsalam Iki. Enggi dengan Abah Supian kah? Iya. Oh Enggi Abah Supian anak apa? Anak dicabutakan ke angin duduknya. Angin berdiri aja. Oh angin berdiri. Enggi silakan dulu Abah Supian. Enggi apa anak pengen takonakan? Enggak takut lah. Guru Yahya atau yang lainnya. Enggak. Apakah bujur orang penanaman itu faktor keturunan? Nah Enggi betul. Kalau mau lain keturunan apa bisa dipelajari itulah. Jadi masalahnya nih Guru Yahya lah. Guru ada besi sepupu. Ada bisa bertambah atasnya. Lalu didatangi orang. Jika mau hakun menyalin ampun kunin ajar. Aku ini sudah tua benar hanya separaknya ajar. Jika bisa menambahi orang kena kayap. Itu dihakuninya. Jadi turunakannya ilmu neta tuh nonton sepupu lontar. Jadi kadang lawas orang tuh meninggal. Nah, banyak meninggal tuh rupanya dicoba. Tinggi bujur. Ada bisa memarino nak kena kayap. Dilon pin kau dah kakak malat itu nah ya. Cobaan. Jadi datangnya disambur sidin. Ada lampat lawas ampih kayapnya. Nah. Ya itu namun itu aja kita ulun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi terima kasih Abah Supian. Boleh ditanggapi dulu nih bang. Nah jadi Bang Supian ini jawaban dulu bang lah. Itu sebelumnya Nini Datu Sidin tuh mungkin ada basic dari penambahan juga mungkin. Kebanyakannya kebiasaannya kayak itu Bang Supian. Misalnya Sidin tuh kalau ada keturunan itu hidayah Tuhan. Nah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu contoh kayak Nabi Hede. Nah Nabi kita itu gurunya kan ada di dunia ada. Tapi Sidin bisa macam-macam. Nah kayak itu modelnya Bang Supianai. Gurunya kan ada di dunia ada. Gurunya di alam sebelah, alam gaib. Nah contoh Nabi Hede kan Nabi kita. Siapa gurunya di dunia ada. Nabi kita tuh sekolah kada, SD SMP kada, kuliah kada. Tapi Sidin bisa macam-macam. Nah itu. Berarti mungkin ada silsilahnya bang lah. Ada mungkin pedatuan atau paninian lah. Itu salah satunya hidayah Tuhan tadi. Ya. Hidayah Tuhan. Pemberian. Nah itu pemberian hidayah Tuhan salah satunya. Ya, jadi nang cara pengobatan yang menganyap tadi ada dua macam juga, ada dua versi juga Bang Supianai. Ada lewat banyu kan, ada lewat misalnya nang kayak kembang sepatu. Kalau kayak apa lawan kapo bisa itu cara pengobatannya ada dua. Kalau kita kan disambung aja, dikali nyambung langsung kawin ngam besok. Nah pakai banyu media banyu kan. Nah di kita komo kan kita sambung. Ada dari turunan yang dari diet ini kan dari pakai media kayu apoh anu kembang sepatu lawan kapur.
Nah dipirik, tapi ada juga mantranya bang sebenarnya ada juga. Nah itu ada bacaannya lah. Ada bacaannya juga, yuk ada nong pipik aja bang. Timbul belonak bang. Bujur. Oke, tadi mudah-mudahan terjawab lah Abah Supian. Tadi mungkin sudah dijelaskan Sidin. Habis itu publik pulang tadi yang masalah angin-angin tadi bang. Nah itu kayak apa tuh bang? Masalah yang angin duduk atau tadi yang menyamak itu, ujarnya menyamak tuh kada boleh diurut jar, bujur lah. Kada boleh. Itu kayak apa bang? Nah kebanyakannya kadang orang-orang bisa salah paham juga terhadap angin duduk ini. Karena angin duduk ini perlu dipinandui dahulu. Yang pertama orang kena angin duduk itu di mana kananya. Yang kedua letak di awaknya di mana. Lawan apakah orang tadi punya penyakit riwayat penyakit jantung. Karena wah ini kalau di medis nang disambat orang angin duduk jantung masalah. Itu serangan jantung. Alah. Tapi kalau nang kita tradisi bujur-bujur di Banjar ini berbeda sedikit. Memang di medis pun nang seperti itu juga gejalanya, tapi angin duduk nang bujur pun memang ada yang tiba-tiba masuk, biasanya kayak orang menyupir. Di mana supir truk pernah mendengar lun kisah dulu sekalinya tiba-tiba kesasakan dada langsung padahal ada punya bujur, ada punya riwayat penyakit jantung padahal. Nah itu nang jadi orang angin duduk nang asli. Jika orang bisa melihat mungkin berwarna sebenarnya masuk ke awak. Kayak itu teh modelnya. Jadi memang ada angin duduk tadi tuh memang non medis sifatnya. Tapi kalau yang di medis akan aja kita memang ada juga yang serupa dengan penyakit serangan jantung tadi. Serangan jantung lah. Itu yang medisnya bang lah. Berarti kalau misalkan tiba-tiba kendaraan nih ulun kayak langsung cucuk bekajut biasanya sebelah sini bang biasanya. Tuh apa ya? Angin di luar bisa. Tapi ingatin dulu makan kada dulu sebelum tulak. Bila kada berarti makan. Bila kada makan bisa atau orang punya penyakit mah bisa karena angin tuh tiba-tiba menyucuk juga. Itu karena gas lambung bisa. Gas lambung. Karena mungkin bisa lah bang karena kebiasaan bulik malam kena angin malam gitu bisa lah. Apalagi perubahan hawa cuaca. Alah. Tapi pengobatan uang Banjar ini kan misalnya dokter itu cara mendeteksinya kan lewat sini adalah alat yang telinga nih. Nah. Kalau pengobatan ahli uang Banjar itu melalui ilmu. Cara cerita deh. Contoh misalnya ada bisikan di telinga, ada bisikan di dada nih. Atau menjapa. Nah itu melihat. Nah itu melihatnya tahu misalnya menyamak atau lambung atau kenapun orang itu asli penanaman uang Banjar. Nah penambahan bahari lah. Mau nyenang alalang menambah uang Banjar mana tahunya. Bahapa menyambat. Nah aku acak pada itu pas nang ngecak rumahku acak pada datang kita. Contoh misalnya di Hulu Babinian itu jauh nang lain pada nambah nang lain punya jauh bisi desa kambar jauh di cak menggiginya ini misalnya mbahku deteksi lah sekalinya ilmu leluhur pedatuannya menggiginya nih menyerupai inya itu aku takoni semalam tuh lawan inya nih. Nah ingat lah ikam jam waktu melahirkan itu tembuni ikam 2 kas sebuting Jepang mengajar berarti juga kami sebuting aja berarti kan ada 2 lahirnya. Nah itu jadi kita harus bisa mendeteksi tadi. Misalnya beranak kembar lah, satunya hidup di dunia lah, satunya kereda. Itu nang kereda tuh bisa jadi gaduh pedatuan di sebelah bisa. Nah itu bisanya atau jadi ular, jadi buaya bisa. Tapi tembuninya harus 2, amun 1 itu lain. 1 tuh dari ilmu leluhur bisa mengginginya, melompatinya. Nah bisa buaya menyerupainya, bisa macan menyerupainya. Gitu. Ada jualan pernah banget sampai orang kayak itu jar. Ikam ada yang diumpati orang jual jar kayak itu. Bujur lah mempen lihat dari sini nih. Nah, itu ada ilmu leluhur. Ada ilmu keturunan ikam. Bisa juga mana si dagingan kan orang tak. Dagingan ada yang ketujuh bubuhan uang sebelah nah. Tapi ternyata menurut tuh ada ilmu leluhur ikam. Ada ilmu keturunan yang cak menggingi itu. Ada cirinya kayak itu. Ada. Nah kalau asli penambahan itu ini harus bisa mendeteksi tadi. Supaya kada salah menangguh nih nah kada salah menangguh itu kebanyakannya begini loh asa sambat loh bang. Nah sambat ilmu nang sapiat 2 piat enak jadi penambahan belum pas bojo lagi. Nah itu ini harus jadi mengaji tadi buju-buju serius lawan baik itu tadi bang apa mengenai minyak tadi itu yang Ben bawa tuh minyak apa tuh boleh dijelaskan dulu Nah ini jadi minyak Haruna dari Sulawesi dari Maros. Nah ini minyak balur angin duduk ini syariatnya
Nah anunya minyaknya gasan bakasai. Yang kita tuh balur tuh bakasai kalau nah kita tuh wong Banjar tuh. Nah jadi alhamdulillah dalam artian ulun tuh di bahasanya kan ada keturunan juga diberi amanah dalam artian untuk membuangi angin orang gitu. Nah buangi angin orang, misalnya kita ada yang masuk angin kah atau yang menyamak kah gitu tah. Nah insyaallah kita syariatakan gitu nah. Okay. Nah ya, dan insyaallah sembuh Bang lah, insyaallah. Dengan izin Allah SWT. Nah itu kita berharap kepada sini kita yang kita sebagai perantara aja. Betul. Nah itu tah. Nah jadi Ustadz Budi ini bisa membuangi angin jak dekat jak jauh nih. Kan mulai sini kan ya kombuangin nah. Masya Allah. Kena buktikan cobain bisa. Tapi jangan dihabiskan anginnya karena kalau lagi siaran. Habis anginnya bisa. Jak jauh bisa beliau, jak dekat bisa. Nggih, berarti kalau misalnya video call oleh nih. Insyaallah. Bisa. Nah, jadi ada kejadian kemarin itu salah satu ya kekawanan juga lah bahasanya. Jadi ulun tuh ke rumah datuk kemarin tuh. Jadi kesorean sudah, jadi diteleponi oleh bunda kan. Bud kawakah untuk membuangi akan menyamak nggih. Habis itu julun kawala kesini jisidin lah. Julun ke sorean julun ini di Belitung. Nah, rumah Belitung juga di mana pian? Ada ulun di Pramuka. Iya kan. Jadi perjalanan ke rumah datuk di Palatujuh situ. Jadi orang Belitung tadi. Nah, habis hari raya baru ilangan buat sidin. Jadi video call tadi lah. Kawakam datangi jisidin. Julun kita kawahnya sampai julun rumah dato aja berduduk tadi. Nah jadi julun video call aja. Nah video call. Habis itu bersurung aja kan nantian tuh video call kayak ini nah. Jadi di sana, ulun di sini gitu nah. Jadi ulun akan lewat jarak jauh tadi gitu nah. Nah jadi ulun buangnya kan menyambur aja. Connect jadi orang tak. Nah wifi-nya connect aja anunya sinyal. Nah itu. Jadi ulun buangi. Jadi kalau connect itu ulun tuh menyambur dalam artian itu anginnya keluar lewat ulun gitu nah. Nah gitu ada juga yang pakai yang daun sirih tadi itu kan becontreng ada juga gitu tah. Nah connect langsung membuang ulun tuh. Nah kayak misalnya ulun ke pian misalnya kan ulun bayangkan pian ulun pusut di gulu pian atau tapi dipusut. Takotan benar. Bahasa kada bahasanya tuh dari pusut. Nah, diurut gitu nah. Diurut ya. Kan connect ada anginnya menyambung langsung. Tapi nanti itu dihigarnya kalau terkelipai ini. Anginnya tidak kesan. Nah, kayak itu tah. Alhamdulillah habis itu sini menyaman, bahindak tuh nyaman tadilah. Mahir menarik napas nyaman, habis itu besok kan menelpon ulun sudah nyaman bang sudah kawakah buah mandi julun kakain lagi dulu buah panas dulu awak pian julun. Nah itu tuh hanya kena mandi ya. Nah ada juga yang madai bang kalau misalkan lagi menyamak tuh kada boleh mandi jar. Nah, bujar. Kada boleh mandi loh, kada boleh diurut tadi lah. Iya oke. Kalau dalam segi penanambahan nih bang, orang yang menanam ini nah ada kategori khusus lah, ini tuh harus umurnya harus 30 kah, harus nang tuha banar kah, atau kayak apa, atau kekanakan bisa juga nih? Kada pasti, jadi itu ada yang mulai lagi halus, sudah bisa sampai ganal, itu ada yang umur 40 bisa, ada yang umur 60 bisa, umur tadi ada masalah, nah itu. Kada jadi patokan lah. Kada jadi patokan, untuk bisa mengobati orang lain tuh umur kada jadi masalah, nah itu. Tapi kalau selama pian bertiga nih, selama pian bisa menambah orang nih, adalah orang yang tuh ngalih benar di tetambai. Ada, pasti ada lah. Pasti ada itu. Pasti ada. Yang harus bolak-balik misalnya esok karena balik pulang atau sehari itu langsung selesai. Biasanya kalau jenang itu 3 kalian. 3 kalian. 3 kalian bisa menemukan. Oke, ya baik pendengar, silakan kembali ya buat pian bergabung di 089534050959 atau di line telepon kita di 051132520602 ya. Silakan bergabung bersama kita di sini. Kita break sejenak dulu buat pian seberatan, tetap bersama kami lah di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Ambar-ambar kisah
kada ingat. Dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Ya baiklah, sana Pro 4 suara budaya Banjar. Sudah kita dengarkan trila satu tembang lagu tadi, Ampar-ampar pisang, lagu Banjar dari teman-teman kita, anak muda yang menyukai dengan musik panting dan juga lagu-lagu Banjar. Baik, kembali lagi dengan penambahan orang Banjar. Nah, sampai saat ini untuk ini di wilayah Banjarmasin berarti lumayan cukup banyak Bang lah orang nang bata tambah bahasanya. Tapi adalah Bang, kira-kira misalkan nih pian kan sudah lawas nih menanam bayi orang lah bahasanya kayak itu. Adalah orang yang datang tuh Bang, tapi kayak bahasanya itu kalau anak muda bilang tuh menjudge gitu. Aku udah percaya aja lon kayak ini jar. Bahasanya aku lebih baik ke dokter aja jar. Adalah gitu kira-kira Bang. Pernah mengalami hal itu kayak itu. Kalau sampai menjudge kada Bang biasanya. Tapi nang kita pahami pasti buhan-buhan sidin pun juga pasti mengalami juga orang mentes tuh pasti ada. Yeah. Orang mentes iyakah kadakah apa. Nah, orang penambahan tuh pasti merasakan bagi orang nang mentes-tes tuh. Biasanya kayak itu Bang. Cuma kalau menjudge tuh kada. Tapi insya Allah kalau orang sampai datang ke rumah berarti dasar sudah niat hendak bawa obat orang tuh. Kayak itu aja patokan penambahan tuh hendak itu nang urut orang bisa menambah orang manu penyakit dalam atau penyakit kulit atau apapun itu. Bila orang sawat datang ke rumah biasanya insya Allah itu ada jalannya sudah untuk pengobatan itu tadi. Oke, baik, ini ada telepon Bang dari Bang Hairil Anwar lah di Mandiangin ujarnya. Boleh silakan kita angkat dulu. Ini sini video call nah, anak melihat pian aja. Inggi, telepon biasa aja Bang Hairil. Silakan kita sambungkan kembali lah. Boleh. Oke, kita coba terhubung untuk Bang Hairil. Assalamualaikum, selamat besukan. Ya, selamat besukan. Inggi, Bang Hairil Anwar Mandiangin kah? Iya. Oh, Inggi berarti banyak anginnya Pen lah. Cabutakan dulu. Inggi gimana nih Bang? Silakan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya ada yang batis. Suaranya kurang jelas Bang. Halo. Ya. Ya gimana Bang? Ini orang lagi ya. Oke, boleh nanti kita coba terhubung kembali ya. Tapi boleh dengan chat aja ya Bang ya. Soalnya suaranya mungkin kurang terdengar di sini. Jadi boleh silakan langsung di chat aja buat Bang Hairil Anwar di Mandiangin. Silakan dengan pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita bacakan untuk pertanyaannya ya. Baik nih Bang, silakan dilanjutkan kembali. Mungkin ada beberapa penyampaian yang belum pengen sampaikan Bang mengenai bata tambahan orang Banjar ini. Silakan dulu dari Bang Hidayatullah atau ada lagi? Kalau ulun lah karena sesuai dengan bidang ulun mungkin dulu satu tentang urut mengurut ini tadi. Yeah. Jadi ulun menyarankan juga karena zaman sudah modern, ilmu urut pun sudah berkembang gitu nah. Kada salahnya bagi setiap orang nang tertarik dengan dunia urut untuk belajar. Karena ada bidang-bidang urut umum yang bisa dipelajari oleh masyarakat umum. Contohnya kan kayak saat ini banyak terapis yang ada sekolahnya kau dipelajari. Misalkan yang kayak refleksi atau minimal kan untuk kesehatan keluarga. Misalkan laki ke bini atau sebaliknya atau anak ke kuitan menguruti anak apabila gasan kauyuhan. Itu sesuatu yang kau dipelajari secara umum. Struktur otot, titik-titiknya itu bisa. Kecuali ada penyakit-penyakit yang misalkan memang kada umum dan itu kada sesuatu yang kawa digawi seorangan. Nah hanyar silahkan bawa kepada paurutan yang bisa sesuai bidangnya. Tapi karena zaman modern kada menutup kemungkinan siapapun bisa untuk belajar urut itu tadi. Untuk kesehatan keluarga di rumah lah minimal. Iya, biasanya Mama Ulun mengurutkan bila sakit kepala karena ulun tuh Bang tipe orang yang ngajak sakit kepala. Nah, tapi kan pernah juga memeriksa karena untuk hutan
sakit bahwa ulun tuh sakit kepala terus encak kayak bila lagi sakit kepala mama ulun tuh kan urutakan kayak gitu biasanya. Kita dicekakan. Oh iya boleh. Kalau abang di tengah gimana Guru Yahya ada yang disampaikan lagi bang untuk mengenai tambahan atau di bidang pen tadi yang insya Allah seberatan bisa pen tadi lah. Nggih. Nah itu contoh kita bisa. Nah itu jadi penambahan tadi macam-macam versinya. Nah itu ada misalnya lakian, dobinian, yang sakit, banyak macam-macam tuh bang. Nah itu misalnya ya tadi yang penambahan Banjar yang asal penambahan nih. Iya contohnya kerajaan tertua di Banjar kan ya daerah Mangabahan. Nah asli uang Banjar misalnya itu alalak asli uang Banjar. Alalak tuh asli uang Banjar. Daerahnya itu namanya Betagal orang Kuin biasanya bang lah. Kalau orang Kuin biasanya nyaring pandirnya aja orang Kuin. Di sungai ini terdiri lah. Itu pasalnya aslinya itu di Banjar aslinya penambahan tuh hanya menyebar ke mana-mana, misalnya ke hulu sungai, ke Banjar macam-macam aja. Nah itu. Ya kalau Ustadz gimana? Ada yang sampaikan lagi mungkin mengenai yang pian lakukan untuk penambahan ini? Kira-kira kalau Budi ini kan cak menambahnya biasanya pokoknya medianya pakai ini beliau pakai minyak. Kalau yang lawan pijatnya tadi tuh kita pakai minyak zaitun bisa. Sambil dicampur dengan minyak haruna, minyak angin atau minyak balur angin duduk itu. Atau bebasnya minyaknya malah. Kalau minyak lamak bisa lah. Bisa juga. Penting kan campurannya ini kan supaya menghangatkan tubuh gitu. Minyak lanjar atau minyak karing lah. Wow, lagi tanggung kucing gitu. Jadi tadi Bang Hairul Anwar Mandiangin ujarnya sini pada mama ulun sakit batis jar. Bisa takoni inggi terus apa lagi maksudnya anak diobati jarak jauh kah mama sin sakit batis jar. Nggih. Itu urut. Iya, itu diurut. Semoga toh. Iya, bawa ke paurutan terdekat di Indonesia. Nah, Metaporas itu. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak buat kehadirannya Bang lah hari ini di Pro 4 Banjarmasin. Mudah-mudahan pian sehatan terus, panjang umur, bahagia dan pastinya mudah-mudahan lewat perantara pian nih untuk orang yang disembuhkan mudah-mudahan kada bublik pulang penyakitnya lah. Amin. Dan mudah-mudahan pian selalu memberikan hal-hal positif gesan semua orang. Oke, terima kasih banyak kehadirannya hari ini mengenai penambahan orang Banjar dan ini kita mendapat pengetahuan baru lah untuk khususnya orang-orang Banjar yang mungkin atau kekanakan yang hanya-hanyar nih maksudnya anak-anak muda yang belum tahu penambahan. Jadi kalau buhan pian biasanya disuruh kuitan atau paninian atau pedatuan bahwa bertambah ke sini jar kayaknya umpati aja gini lah pajar pedatuan dan peninian kita dihakuni aja dan mudah-mudahan dengan jalur sidin tadi insya Allah mudah-mudahan buhan pian sembuh amin lah gitu aja mungkin dari ulun terima kasih banyak sampai pertemuan pulang kita di Pandaran Besukan berikutnya sekalian Rizky pamit setelah ini bakal ada Kian yang menemani buhan pian seberatan sampai nanti jam 3 sore terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.